Ahli dari paslon 01 menyoroti tentang pencalonan atau pendaftaran Gibran sewaktu mendaftarkan dirinya ke KPU. Ternyata pada saat mendaftarkan dirinya ke KPU, KPU itu belum merubah peraturan KPU atau PKPU-nya. Kemudian juga sahabat-sahabatku, dampak dari bantuan sosial yang digulirkan mendekati detik-detik pencoblosan ternyata berpengaruh besar terhadap peningkatan suara dari 002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocate Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, sidang MK hari Senin kemarin adalah sidang yang ketiga menghadirkan ahli dan saksi dari pasangan 01 Anies Mohaimin atau Amin. Nah, sahabat-sahabatku, 01 menghadirkan ada 7 ahli dan 11 saksi. Jadi saksi dan ahli ini sangat penting, sahabat-sahabatku, dikarenakan kehadirannya dapat membuktikan posita yang ada di dalam permohonan yang akan menguatkan petitumnya untuk dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, sahabat-sahabatku, ada 2 bukti. Yang pertama adalah berupa saksi orang, yang kedua adalah bukti-bukti tertulis, bisa misalnya berupa dokumen-dokumen. Nah, sahabat-sahabatku, ahli dari paslon 01 menyoroti tentang pencalonan atau pendaftaran Gibran sewaktu mendaftarkan dirinya ke KPU. Ternyata pada saat mendaftarkan dirinya ke KPU, KPU itu belum merubah peraturan KPU atau PKPU-nya. Kemudian juga sahabat-sahabatku, dampak dari bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah mendekati detik-detik pencoblosan ternyata berpengaruh besar terhadap peningkatan suara dari 002. Nah, sahabat-sahabatku, saya baca dulu beritanya dari halaman MK. Ahli pemilu yang dihadirkan Amin Mohaimin atau pemohon dalam keterangannya menyebutkan tindakan Komisi Pemilihan atau KPU membiarkan Gibran Rakabuming Raka mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal pasangan calon merupakan bentuk kesengajaan terhadap pelanggaran dari prinsip kepastian hukum. Sebab verifikasi terhadap Gibran masih menggunakan dasar hukum peraturan PKPU nomor 19 tahun 2023. Seharusnya KPU menggunakan dasar hukum peraturan KPU atau PKPU nomor 23 tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip 11 Romawi garis miring 2023. Jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi, harusnya pada waktu itu KPU merubah dulu peraturan PKPU-nya, yaitu harusnya menggunakan PKPU nomor 23 tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan putusan MK, bukan menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. Karena di PKPU yang belum dirubah oleh KPU ini, usia presiden itu masih minimal 40 tahun. Jadi ketika ada pendaftaran itu terjadi adanya diskriminatif. Menurut ahli ini, KPU telah melanggar asas pemilu dan prinsip-prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan penyelenggaraan harus netral. Yaitu Ridwan, ahli hukum administrasi, mengatakan bahwa dari perspektif hukum administrasi
adalah tidak sah karena PKPU-nya itu belum dirubah. Tentang bansos yang digulirkan menjelang detik-detik pemilihan umum, pencoblosan di pemilihan umum, yang bernama Pete Addison, seorang pakar ekonomi, mengatakan bansos sangat efektif untuk meningkatkan suara paslon. Kemudian juga Faisal Basri, ahli ekonomi, mengatakan bahwa sangat janggal bansos dalam pemilu tahun 2024 ini. Imbauan KPK yang menyatakan 3 bulan sebelum pemilihan pejabat tidak boleh digulirkan bansos, ternyata ini tidak dilaksanakan. Kemudian juga bantuan sosial ini diperpanjang, padahal El Nino yang menjadi alasan bansosnya itu sudah mereda. Kemudian sahabat-sahabatku, saksi lain Antomi Budiawan mengatakan perpanjangan bansos sampai bulan Juni 2024 telah melanggar konstitusi karena dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian sahabat-sahabatku, di pihak lain, hal ini merupakan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.